Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan saya Dinda Vinky Dan saya Ayu Rasema. Di sini kami mau mengajak berbincang-bincang Kepala SMK Tunas Bangsa, yaitu Ibu Endah Sriwayuni, untuk tahun ajaran baru di masa pandemi Corona ini. Tahu nggak Kak program baru di SMK Tunas Bangsa ini? Mendingan kalau lebih jelasnya kita langsung tanya ke Kepala Sekolah aja, ya kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, sekarang kami sudah bersama dengan Kepala SMK Tunas Bangsa, yaitu Ibu Endah Sriwayuni. Nah, Bu Endah, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kalian berdua? Alhamdulillah. Kan ini juga pas pandemi kan, Bu. Jadi, Oke. Nah, di sini kan buat persiapan tahun ajaran baru, kita mau bincang-bincang lah sama Ibu selaku Kepala Sekolah. Apa sih program Ibu biar siswa-siswi nantinya, siswa-siswi SMK Tunas Bangsa itu nantinya bisa berprestasi, terus bisa beradaptasi sama keadaan saat ini. Oke. Pandemi COVID-19 ini itu kan sudah kalian alami sebelum tahun ajaran baru kemarin. Kita kemarin bulan Maret setelah kelas 12 itu melaksanakan UNBK. Kalau SMK kan boleh melaksanakan UNBK. Setelah itu kan mulai SMA, SMP, SD kan UNBK itu dihapus. Sehingga begitu setelah kelas 12 itu UNBK, pada saat itu juga kalian sudah libur kan di rumah. Setelah itu langsung kita diinstruksikan untuk anak-anak siswa didik itu tidak diperkenankan untuk masuk secara formal. Sehingga pada saat itu kita menemui sesuatu yang baru, yang selama ini kita bisa bertatap muka sama kalian, bisa bertatap muka sama teman kalian bisa berjumpa dengan bu gurunya. Akhirnya pada saat itu kita istilahnya harus daring. Kalian mengalami yang pembelajaran tidak pakai tatap muka. Kemudian kalian juga dengan teman juga tidak pernah ketemu. Akhirnya setelah itu kami mempersiapkan sampai episode tahun ajaran baru. Termasuk di situ proses penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021. Kita rasanya kan, saya tanya, beda kan ya? Auranya beda ya, auranya beda. Karena lama tidak sekolah. Terus tiba-tiba disuruh masuk Dengan keadaan yang seperti ini rasanya nggak nyaman banget ya. Pasti kalian itu yang kalian rasakan satu, kangen sama temen, nggak kangen sama gurunya dulu. Pasti nggak kangen sama gurunya dulu. Yang dikangeni dulu itu adalah teman. Yang kedua, kalian merasa biasanya dapat uang saku, kalian nggak dapat, terstop dengan sendirinya. Jelek banget ya berarti ya, banget ya. Oke. Nah, karena kebutuhan ya, nggak bisa ngopi. Nggak bisa kok ngopi sih, nggak bisa nongkrong karena nggak bisa ke kopi, nggak bisa ini, pokoknya banyak sekali kekurangannya. Tetapi karena pada saat awal pun adanya COVID-19 ini, kami sudah menginformasikan bahwa ini adalah wabah yang mendunia. Efeknya, dampaknya jika terjangkit pun itu dampaknya juga seperti itu. Akhirnya kita menginformasikan sampailah terjadi informasi adanya new normal. Ya, artinya apa? New normal itu bukan berarti kita langsung kita begitu kita buka pintu kita langsung bebas. Kita enggak. Kita diperbolehkan tetap menggunakan protokol kesehatan. Untuk itu pada saat kalian kemarin masuk pada saat kalian itu mulai daftar ulang, mulai kalian itu diajak berkoordinasi untuk
Nah, ini untuk tahun ajaran baru ini nanti meskipun kita MPLS kita daring, tapi kalian karena kalian itu notabene kalian adalah pengurus OSIS, jadi kalian itu adalah pilar utama untuk menghadapi, untuk mempersiapkan, terutama mental kalian. Ini adalah sesuatu yang baru. Ini adalah sesuatu yang baru, tetapi kita tidak boleh mengabaikan sesuatu yang baru ini, sehingga kalian tetap bagaimana menghadapi sesuatu yang baru, sistem yang baru, konsep yang baru, tetapi tetap dengan semangat yang baru. Sehingga kalau kalian tadi pertanyaannya apa yang perlu dipersiapkan gitu ya, program-program apa yang perlu disiapkan. Kalau program kami tetap, apalagi saat ini SMK Tunas Bangsa sedang melaksanakan pembangunan lapangan indoor. Jadi ini adalah suatu kesempatan juga buat kami pada saat kita membangun lapangan indoor meskipun dalam kondisi COVID-19. Nah, keuntungannya tidak terdapat pembelajaran secara luring, tetapi kita pembelajaran secara daring. Nah, ini adalah keuntungan bagi kami. Artinya proses pembangunan ini tidak mengganggu pelaksanaan PBM secara daring. Tetapi khusus program untuk kelas 12, karena ini adalah programnya adalah prakerin, dan prakerinnya itu kita tidak di industri. Yes, memang iya. Tetapi prakerinnya itu berada di lembaga pendidikan, di lingkungan sekolah. Karena apa? Karena itu memang diperbolehkan. Karena prakerin itu identik dengan praktek untuk jurusannya, untuk kejuruannya. Sehingga kami tetap memperbolehkan mengadakan prakerin ini di sekolahan dengan catatan kami menggunakan program SIP. Kan kami tidak, kan seperti kalian yang kelas 12 ini kan tidak semuanya datang ke sekolah. Jadi semisal jurusan TKR, berarti SIP yang pertama yang datang cuma 3 orang. Besok kemudian bergilir sesuai dengan konsep yang sudah diberikan oleh penanggung jawab prakerin. Jadi kalau program sekolah untuk saat ini kami tetap mengadakan pembelajaran secara daring, tetapi prakerin kami tetap melaksanakan prakerin tatap muka di sekolah, tetapi dengan konsep adalah SIP perhatian. Jadi itu program yang dari SMK Tunas Bangsa. Untuk pembelajaran tahun ini Bu ya. Lalu bagaimana Ibu mendorong giat untuk siswa yang berprestasi di SMK? Oke, siswa yang berprestasi di SMK Tunas Bangsa betul-betul kami wadahi. Kami beri tempat supaya anak ini atau siswa ini yang merasa berprestasi sesuai dengan kompetensinya, dia akan bisa mengembangkan bakat minatnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Contoh, ini contoh. Semisal ada yang berprestasi di bidang olahraga, kami akan berkolaborasi atau kami akan berkoordinasi dengan KONI Kota Malang. Meskipun keberadaan SMK itu berada di bawah tanggung jawab pemerintahan Provinsi Jawa Timur, tetapi karena SMK Tunas Bangsa yang notabene berada di Kota Malang, kita tetap harus berkoordinasi dengan KONI Kota Malang. Contoh gitu ya. Kemudian yang kedua, misalkan dia mempunyai kompetensi di bidang seni, kami pun juga tetap memberikan wadah, kami juga tetap memberikan dispensasi. Jadi betul-betul SMK Tunas Bangsa itu mewadahi para siswa atau siswinya yang mempunyai potensi di bidang prestasi di bidangnya masing-masing. Jadi intinya kami mewadahi betul. Kami mewadahi betul dan kami selalu mengembangkan, menjembatani sehingga bagaimana siswa-siswi ini merasa dia itu tidak terkungkung.
Jadi berada di SMK Tunas Bangsa itu enak banget, nyaman banget karena oh iya, aku mempunyai jiwa seni. Ada bidang olahraga, ada mungkin yang akademik. Kalau yang bidang akademik bagaimana? Kami memberikan ada contohnya kemarin pada saat kita LKS Matematika tingkat SMK seluruh provinsi Jawa Timur. Itu pun kami tetap mengikutkan. Harapannya Bu Enda nih buat siswa-siswa SMK Tunas Bangsa ke depannya itu apa? Tak kembalikan ke kami. Harapanmu kira-kira apa sebagai siswa sebagai pelajar di SMK Tunas Bangsa, apa menurut kamu harapan? Saya harapannya ya bisa ngomong kayak dulu sebenarnya Bu, sekolah bareng-bareng, terus bisa belajar seperti biasa lagi. Terus? Tapi kan nggak bisa Bu. Ya artinya kalau sudah kondisinya seperti itu, ya kita kan berharap semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu, ya segera meninggalkan. Otomatis kalau sudah COVID ini sudah berlalu, artinya kan kita beberapa bulan ini sudah diajari bagaimana cara kita untuk hidup secara normal, secara sehat. Yang biasanya mungkin kita itu mengabaikan kesehatan. Maaf, biasanya kan kita itu kalau dari mana-mana itu jarang sekali untuk cuci tangan. Sekarang ini karena dengan kondisi new normal seperti ini, kita kan akhirnya sedikit banyak kita sering untuk melaksanakan cuci tangan. Jadi kalau harapan kita segera cepat pulih kembali, terutama perekonomian, ya kan? Iya. Karena kan kamu menyadari sendiri kan kondisi yang ada. Pedagang kaki lima, mereka kan juga sulit untuk mencari nafkah karena memang mereka dilarang untuk berjualan secara terbuka. Itu artinya dampaknya itu kan banget toh. Dampaknya kan banget toh. Mungkin seperti orang tua kalian ya. Orang tua kalian terutama kan ini tidak sekolah Bu. Jadi saya kan nggak bayar SPP gitu ya mesti ya. Gitu nggak? Iya. Nah iya, padahal sekolah kan? Sekolah. Nah terus kalau SMK swasta ini, terus orang tuamu nggak bayar SPP, terus kamu ini terus bayaran dapat dari mana? Gajian dapat dari mana? Iya kan? Ya cuma untungnya saja. Untungnya komunikasi antara lembaga SMK Tunas Bangsa dengan para orang tua itu kita mengadakan pendekatan secara kekeluargaan. Kami paham. Dan untungnya juga memang bantuan yang dari pemerintah itu betul-betul kami berikan kepada kalian. Kan gitu toh? Pas pada saat kemarin kalian, pas pada saat belum waktunya untuk daftar ulang tahun ajaran baru, kan orang tua kan disuruh datang ke sekolah ya, tidak secara berkerumun untuk mengambil kwitansi. Artinya apa? Bukti otentik bahwa SMK Tunas Bangsa itu kami selalu mengadakan pendekatan secara kekeluargaan. Itu adalah salah satu harapan kami agar siswa-siswi kami merasa nyaman di SMK Tunas Bangsa. Termasuk orang tua pun juga akan merasa nyaman menitipkan putra-putrinya berada di SMK Tunas Bangsa. Ya, itu adalah harapan kami untuk saat ini. Ya, untuk saat ini. Terus, menurut Ibu, siswa-siswi SMK Tunas Bangsa harus mempunyai karakter yang seperti apa sih yang diinginkan oleh lembaga? Kalau saya pikir kalau karakter itu nanti adalah karakter yang diminati oleh industri. Kan kalian juga pernah toh ikut life skill perhotelan. Ya, menurut kalian karakter yang diminta oleh industri yang bagaimana? Karakter yang bagaimana? Coba menurut kalian. Industri itu kan kerja Bu ya. Kalau menurut saya itu ya dibutuhkan yang praktek, jujur, itu sih saya cari. Disiplin kan berarti sama. Artinya SMK Tunas Bangsa itu juga mempersiapkan karakter siswa didiknya seperti itu. Jadi kita tidak mempersiapkan you harus pintar. Intinya bahwa setiap siswa
itu nanti kita harus mempersiapkan diri kita satu dalam rangka menghadapi dunia industri. Yang diminati oleh dunia industri itu adalah karakter yang jujur, tanggung jawab, disiplin. Sehingga kalau untuk masalah skill, kalau 3 ini sudah melekat di hati kalian atau teman-teman kalian, itu mudah banget untuk kita untuk beradaptasi dengan industri. Kalau kita skill kita kurang bagus, otomatis di industri itu untuk mengasah skill itu mudah selama kita mempunyai motivasi untuk mengasah skill. Jadi sama, berarti kan harapan kalian itu juga yang harus kita persiapkan. Oleh karena itu SMK kalau misalkan terlambat, kan otomatis kan gurunya mesti kenapa datangnya terlambat, kan mesti gitu, iya kan? Kalau seperti kalian, seperti kebetulan kalian anak panti, Bu maaf saya terlambat karena saya waktunya piket di panti. Sebetulnya hal itu bisa bisa kita perkecualian ya. Karena apa? Harus ada komunikasi. Jadi salah satu langkahnya seperti itu, Bu, saya terlambat karena saya ada tugas di panti, dan itu tugas di panti kan tidak setiap hari. Seperti Rosena sama Dinda, piketnya kan berbeda, sehingga kan artinya oh iya sekarang saya piket. Berarti kalau saya piket kan saya bisa WA dengan wali kelas, WA dengan piket yang ada di SMK Tunanetra. Itu adalah sesuatu yang simpel. Cuman terkadang anak-anak itu tidak mempermudah diri sendiri, jadi memberatkan diri sendiri, yaitu apa? Tidak komunikasi. Jadi artinya Komunikasi itu penting. Nah, berarti kan komunikasi itu kan harus penting supaya apa? Terjalin pengertian. Oh iya, Bu, maaf Bu, saya tadi terlambat karena. Nah kalau sekarang terlambat, kenapa kamu datang terlambat? Saya kesiangan. Yo, apa ditompa di industri? Gurung kerja wis kesiangan. Gimana sekarang kamu? Misalkan kemarin waktu daring itu ya. Kemarin waktu daring kan sudah ada waktunya. Batas waktu pengerjaannya sudah ada. Ya itu tadi, karena kita itu masih menghadapi sesuatu yang baru, dikira tidak dilihat sama gurunya, dikira tidak penting, sehingga kan memberatkan dirinya sendiri. Nah seperti itu berarti kan tidak disiplin. Iya dong. Artinya apa? Meskipun kita itu pintar secara akademik, kita pintar, tapi secara karakter kita susah. Otomatis juga tetap industri juga tidak mau pakai yang seperti itu. Itu kata. Berarti kan kata kuncinya disiplin, tanggung jawab, dan jujur. Itu sudah kunci di situ aja aman. Kalau ini ya pesannya Bu Enda buat kami Oke, pesan saya kepada kalian ya, jadilah orang yang mandiri. Jadilah anak yang kita tahu kebutuhan di industri itu apa. Jadilah anak yang aktif. Jadilah anak yang komunikatif. Itu kunci utamanya. Kalau ini 4 ini sudah kalian lakukan, jadi kata kuncinya, pesan saya untuk kalian, jadilah yang seperti itu, sehingga kalian nanti akan dilihat, dipandang, dicari oleh industri. Terima kasih ya atas pesan-pesannya, terus semua nasihatnya. Terus makasih juga udah meluangkan waktu buat kita bisa berbincang-bincang untuk menghadapi di era new normal ini. Oke, ya, sama-sama. Oke, teman-temannya di rumah, saya Adina Pinky Dan saya Ayu Rosena dari YouTube SMK Tunanetra. Saya Adina Pinky dan saya Ayu Rosena mohon undur diri. Sampai ketemu di video kami berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, and subscribe channel YouTube SMK Tunanetra Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.